Bobo yang selalu riang gembira mengajak kita semua ke alam indah yang penuh warna. La 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 la. Bobo teman bermain dan belajar. Bo Bobo. Asik loh kalau di rumah punya Bobo. Udah baca belum? Halo guys, sudah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini adalah sebuah episode yang spesial karena pada hari ini kita tidak mereview dan membahas komik, tapi pada episode kali ini kita akan membahas dan mereview sebuah majalah legendaris kecintaan anak-anak Indonesia. Mungkin teman-teman di luar sana juga sudah tidak asing. Ini adalah majalah Bobo, teman bermain dan belajar. Bobo. Ini adalah sebuah majalah kecintaan aku ya. Dan majalah Bobo ini sudah ada sejak tahun 73 ya. Jadi sekarang tahun 2022, yang mana artinya Bobo ini sudah berusia 49 tahun dan masih eksis sampai sekarang di Indonesia. Dan beberapa minggu yang lalu ya, tepatnya sebelum aku membuat video ini, Bobo berulang tahun yang ke-49 tahun. Jadi aku mau mengucapkan selamat ulang tahun ya buat Bobo, salah satu majalah anak-anak yang menemani tumbuh dan kembang aku dari kecil dulu. Dan tahun depan Bobo akan berusia 50 tahun. Wow. Jadi udah selama itu ya majalah Bobo ini menemani berbagai generasi ya anak-anak di Indonesia. Jadi Bobo ini sebenarnya adalah sebuah majalah saduran adaptasi atau apa gitu istilahnya, aku nggak tahu. Jadi awalnya dulu itu di tahun 70-an si Bobo ini adalah sebuah majalah khusus anak-anak ya, di Belanda sana, lalu dibawa ke Indonesia, dan ternyata di Indonesia Bobo mendapatkan respon positif ya. Dan Bobo ini dulu sangat-sangat booming ya, terutama untuk anak-anak yang besar dan tumbuh di tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, termasuk saya dulu anak 90-an, dengan konten-konten yang beragam ya. Jadi konten-konten yang diangkat oleh majalah Bobo ini sangat-sangat menarik ya gitu, terutama komik-komiknya seperti Keluarga Bobo, lalu ada komik Kisah dari Negeri Dongeng ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, Oki dan Nirmala, lalu ada Bona dan Rongrong, lalu ada Juwita dan Sisirik, dan yang paling aku suka juga Husen dan Asta ya. Itu adalah 5 komik terbaik menurut aku yang pernah berada di majalah Bobo. Lalu ada juga komik-komik lain ya, seperti Pak Janggut, itu adalah komik kecintaan aku, komik Eropa pertama yang membuat aku falling in love. Lalu ada lagi Dua Hantu Cilik, itu kecintaan aku juga. Tapi yang selalu setia bertengger di majalah Bobo ini ya 6 komik pertama tadi ya, Keluarga Bobo, Kisah dari Negeri Dongeng, Bona dan Rongrong, Juwita dan Sisirik, dan Husen dan Asta. Itu dari tahun 70-an sampai tahun 2000-an aku masih ngelihat 6 komik itu masih bertengger di dalam majalah Bobo ini ya. Gak tahu sekarang karena aku tidak mengikuti lagi perkembangan majalah Bobo seperti apa. Jadi awal aku mengenal si Bobo ini dulunya itu di tahun 1994-95 gitu. Jadi kakak dan abang aku itu merupakan pembaca Bobo ya di akhir tahun 80-an dan di awal tahun 90-an. Jadi aku banyak dapat lengseran gitu ya majalah Bobo dari abang dan kakak aku. Dan aku tertarik banget ya dengan si majalah ini karena di dalam majalah ini banyak komik-komik yang indah, gambar-gambar yang indah. Walaupun pada tahun itu aku masih belum bisa membaca, tapi aku penasaran banget ini komiknya bercerita tentang apa sih gitu. Sehingga membuat aku termotivasi gitu untuk bisa belajar membaca. Dan sebelum aku mengenal komik-komik Jepang ya, aku lebih dahulu kenal dengan komik-komik yang berada di majalah Bobo ini. Dan karena majalah Bobo ini juga dulu aku jadi sangat suka menggambar ya gitu. Gambar pertama aku yang benar-benar proper adalah gambar Oki dan Nirmala. Jadi dulu itu aku suka niru-niru gambar dari majalah Bobo. Dan aku dulu merasa keren banget ya karena sudah berhasil menggambar bentuk manusia yang proper. Jadi dulu aku nggak gambar stickman lagi di usia 6 tahun 7 tahun, tapi aku udah menggambar Oki dan Nirmala.
Aku merasa itu kayak prestasi yang luar biasa banget ya dulu itu. Jadi si Bobo ini bisa aku bilang berjasa banget lah ya untuk tumbuh dan kembang aku di pertengahan tahun 90-an itu ketika masih balita. Karena ini majalah yang benar-benar sangat menarik banget ya, terutama untuk anak SD pada zaman itu. Dan karena pada zaman itu juga kita belum mengenal gadget ya, belum ada teknologi bernama handphone. Jadi salah satu bentuk hiburan itu adalah dengan cara membaca gitu. Dan si Bobo ini juga dulu hampir setiap tahun ya, dulu itu dia mengeluarkan yang namanya Operet Bobo. Jadi Operet Bobo itu semacam teater ya dari majalah Bobo. Jadi dia seperti membuat cerita yang lebih kompleks lalu dibuat teaternya, ada musiknya, ada tarinya, dan biasanya dia kayak mengundang artis-artis cilik pada zamannya ya. Dan aku suka banget dulu itu ngelihat Operet Bobo. Dan dulu itu apa ya, menyenangkan sekali karena tiap tahun selalu ada Operet Bobo. Iklannya gencar banget dulu di televisi. Jadi setiap tahun si Bobo ini menciptakan berbagai macam operet ya, dengan berbagai macam cerita berbeda. Tapi dulu awalnya jujur aku rada-rada kecewa gitu, karena aku pikir dulu itu Operet Bobo itu semacam movie animasi dari Bobo ya, yang ditayangkan di bioskop atau dijual VCD-nya gitu. Tapi ternyata setelah aku tahu, oh ternyata ini bentuknya seperti teater. Rada-rada kecewa ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi aku yang masih bocil pada saat itu. Dan Operet Bobo pertama itu di tahun sekitaran tahun 1980-an. Aku tidak terlalu tahu kalau yang Operet Bobo awal-awal. Lalu ada berbagai macam lagi Operet Bobo yang aku tahu, seperti penyerbuan ke planet Elekton. Lalu ada Misteri Naga Biru, itu mungkin salah satu Operet Bobo yang paling aku suka ya, Misteri Naga Biru, karena pada saat itu aku masih SD. Lalu ada lagi Rahasia Pika-Pika Kuro, penculikan Pangeran Pollux atau apa gitu. Terus ada Bobumba, lalu ada Konya-Konya-Lonya. Kemudian adanya kembalinya Pika-Pika Kuro, dan terakhir waktu itu yang aku ikuti adalah Monster Hikoprito atau Monster Hipokrito atau apa gitu, aku lupa. Dan sepertinya sekarang sudah tidak ada lagi ya Operet Bobo. Aku juga kurang tahu karena aku nggak ngikutin lagi gitu. Dan dari tahun 70-an ya, dari tahun 73 itu si Bobo ini sudah mengalami berbagai macam perubahan ya, baik dari segi desain, konten, sampai berbagai macam hal lah. Banyak ya perubahan Bobo. Mungkin kalau yang ngikutin Bobo dari zaman dulu tahu banget lah ya perubahan-perubahan Bobo ini sampai sekarang di tahun 2022. Dan aku seneng banget ya gitu, karena sampai sekarang Bobo ini masih tetap eksis. Aku berharap Bobo ini akan ada lagi sampai 100 tahun ke depan gitu. Jangan sampai bangkrut, karena Bobo ini kayak the one and only ya majalah anak-anak yang masih eksis, dan kontennya itu benar-benar bisa menggali kreativitas dari anak-anak gitu. Aku aja yang orang dewasa masih suka baca Bobo gitu. Jadi tahun depan Bobo udah berusia setengah abad ya, dan mungkin pembaca-pembaca Bobo yang udah ngikutin Bobo dari tahun 73 mungkin sekarang umurnya udah ada yang 60-an 60-an kurang atau 60-an lebih ya gitu, udah seumuran mak bapak gue gitu. Jadi si Bobo ini sudah bertahan dari berbagai macam generasi ya, generasi 70-an, generasi 80-an, 90-an, 2000-an, dan hingga kini. Dan waktu tahun 95-96 gitu dulu, waktu aku lagi gila-gilanya Bobo ya, pada pertengahan tahun 90-an itu harga Bobo nggak salah sekitaran 3.500 atau 4.000-an gitu. Dan ini termasuk majalah yang gak sembarangan aku bisa beli gitu. Aku beli Bobo itu tahun bisa beberapa kali doang gitu, bisa dihitung pakai jari gitu. Karena pada tahun-tahun itu aku lagi gencar-gencarnya menabung untuk beli komik gitu. Jadi kalau untuk beli majalah Bobo, aku jujur dulu gak ada budget. Jadi kayak mengeluarkan metode mata kucing ya gitu. Jadi kalau misalnya ayah aku lagi mau pergi ke toko buku gitu, aku biasanya kayak pengen ikut gitu. Nanti di toko buku akan mohon-mohon gitu ya untuk bisa dibeli majalah Bobo. Dan yang paling aku tunggu-tunggu banget dulu ya dari majalah Bobo ini adalah bonus-bonusnya gitu. Di tahun 90-an itu bonus-bonus majalah Bobo itu lumayan worth it banget ya, macem-macem gitu. Pokoknya mungkin dulu kalau aku kaya raya kali ya, aku bakal langganan majalah Bobo. Tapi sayang banget aku nggak bisa langganan. Aku paling beli majalah Bobo ini kayak sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan.
Dan ini adalah koleksi majalah Bobo aku ya dari tahun 90-an, pertengahan 90-an yang masih tersisa. Sebenarnya dulu aku punya majalah Bobo lagi, lebih banyak dari ini, tapi di tahun 2010-an ke atas deh kalau nggak salah aku. Dulu itu terjadi pembuangan buku besar-besaran ya. Jadi karena ada satu dan lain hal, akhirnya aku harus merelakan majalah-majalah Bobo aku itu diluapkan gitu, dan aku menyesal banget sih sampai sekarang. Dan ini adalah majalah-majalah Bobo aku yang masih bisa bertahan ya. Yang kebetulan kayaknya keselip di mana gitu. Beberapa juga ada yang aku beli kayak di online shop gitu. Kalau harganya murah banget aku beli. Berapa yang memang koleksi pribadi gitu. Dan serunya lagi si Bobo ini dari tahun 80-an dia mengeluarkan semacam album cergam Bobo. Jadi kayak ada album Bobo gitu, yang mana di album Bobo itu dia mengeluarkan komik-komik yang pernah terbit dan eksis di majalah Bobo. Jadi seperti komik-komik dari keluarga kelinci, itu ada album cergam Bobonya. Lalu ada komik Pak Janggut. Aduh, aku sayang banget aku nggak punya album komik Pak Janggut, padahal itu adalah wishlist aku pengen banget punya komik Pak Janggut karena aku adalah penggemar nomor 1 Pak Janggut ya gitu. Itu keren banget Pak Janggut itu, mulai dari gambarnya, ceritanya, waduh itu indah banget. Lalu ada lagi album dari kisah-kisah dari negeri dongeng, itu merupakan kumpulan komik-komik Oki dan Hirmala ya. Aku punya deh tapi yang versi-versi terbaru. Lalu ada yang Bona dan Rongrong. Pernah juga aku dulu baca yang versi Juwita dan Sisirik dan Husen dan Asta. Ya jadi banyak lagi lah ya komik-komik yang dulu populer banget dari majalah Bobo ini. Seperti yang aku pegang sekarang ini adalah kumpulan cergam Bobo ya. Tapi kalau nggak salah ini yang edisi tahun 2007 atau berapa gitu. Dan beberapa komik dari majalah Bobo ini juga sempat ya dapat adaptasi live action. Widih, keren banget ya. Dulu kalau nggak salah pernah Kisah dari Negeri Dongeng pernah dapat adaptasi juga live action di TV 7 tuh. Aku kalau nggak salah itu baru tamat SD atau baru masuk SMP gitu ya. Aku suka banget dulu itu dengan live action dari Kisah dari Negeri Dongeng itu. Simsalabim, simsalabim, simsalabim. Lalu Bona dan Rongrong juga sempat dapat adaptasi live actionnya juga. Dan dulu aku berharap banget ya dulu komik dari keluarga Bobo itu bisa dapat adaptasi animasi atau semacamnya gitu. Tapi sayang banget nggak pernah ada. Padahal ceritanya unik-unik dan lucu-lucu ya, terutama untuk anak-anak. Tapi dari sekian komik yang pernah tayang di majalah Bobo, mungkin kecintaan aku yaitu tadi Pak Janggut ya. Pak Janggut itu apa ya, semacam Doraemon. Dia adalah orang tua tapi punya kantung ajaib, apa sih, bundelan ajaibnya itu bisa mengeluarkan berbagai macam alat ajaib ya. Dan petualangan itu seru banget Pak Janggut itu. Tapi sayang banget komiknya udah bener-bener langka. Kalaupun ada komik Pak Janggut kayaknya udah mahal banget deh gitu. Jadi aku berharap banget ya, mungkin kakak-kakak yang kerja di Bobo gitu, aku berharap banget Pak Janggut bisa dicetak ulang atau diterbitin ulang gitu. Dan komik-komik Bobo yang lain seperti Kisah dari Negeri Dongeng, Bona dan Rongrong gitu, yang special edition gitu lah ya, bisa diterbitin lagi, bisa dicetak lagi. Karena dulu waktu mereka terbit itu di tahun 80 atau 90-an gitu, aku masih bocil, bahkan aku belum lahir ya. Jadi aku taunya waktu itu karena kebetulan di kota aku itu punya perpustakaan daerah, dan di perpustakaan daerah itu aku sering baca Bobo waktu SMP. Dari sana aku banyak baca Bobo dari berbagai generasi ya, dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an gitu. So aku bakalan nunjukin ke teman-teman ya, kita bakalan bernostalgia dengan si majalah kecintaan anak Indonesia ini. Aku bakalan liatin koleksi-koleksi majalah Bobo yang sudah aku koleksi dari tahun 90-an, tapi ini campur. Aku punya yang dari tahun 80-an. Kalau yang tahun 70-an aku nggak punya. Jadi kita bakalan lihat satu persatu ya gitu. Seperti apa sih konten-konten dan semenarik apa sih majalah Bobo ini. Yuk kita lihat yuk. Oke, kita mulai dulu dari Bobo yang tahun 80-an sampai 90-an ya, 80-an akhir hingga 90-an awal. Jadi dulu itu sebenarnya majalah anak-anak yang populer bukan hanya Bobo, tapi ada juga majalah-majalah anak yang bersandingan ya, bersaing dengan si Bobo juga. Seperti dulu ada tabloid fantasi, itu salah satu tabloid kegemaran aku. Dia kayak koran tapi apa ya, topik-topik yang dibahasnya itu tentang hal-hal yang disukai anak-anak pada zaman itu, seperti kayak anime-anime, komik-komik, games-games gitu. Aku suka banget dengan tabloid fantasi, tapi sayang banget dulu itu tabloid fantasi yang aku punya juga apa ya, menjadi korban terloak
gitu ya, jadi diloakin gitu. Jadi aku nggak punya lagi satupun tabloid fantasi. Sayang banget, aku rindu banget dengan tabloid fantasi. Dulu booming banget itu Satria Baja Hitam, Sailor Moon, Dragon Ball gitu. Dan poster-poster apa ya, tabloid fantasi itu sering menghadiahkan poster-poster anime yang keren-keren banget dulu itu ya. Dan ada lagi kalau nggak salah majalah Amanda atau Ananda gitu, aku lupa ya. Majalah kawanku juga nggak sih, aku rada-rada lupa. Tapi yang paling populer, yang sangat-sangat populer pada masa itu tahun 80-90 tuh ya Bobo ya, dia yang megang banget gitu. Kita mulai dari tahun 80-an dulu ya. Menurut aku dari semua Bobo yang ada ya, semua versi Bobo yang ada, yang paling bagus ya, yang paling aku suka banget dengan desain cover dan desain Bobonya itu sendiri yang di tahun 80-an akhir hingga 90-an awal ini gitu. Aku suka banget dengan cover-covernya. Apa ya, rasa-rasa lukisan gitu, karena kayaknya ini kayak seperti dilukis tangan, warna-warnanya itu kayak menggunakan warna-warna watercolor, akrilik gitu. Jadi menurut aku untuk desain cover dan desain Bobonya itu sendiri paling terbaik itu adalah di akhir 80-an hingga di awal 90-an sih gitu. Kita lihat dari yang ini ya, ini tahun 88, harganya masih 700 perak, men. 700 perak ya gitu. Aku belum lahir ini. Dan konten-konten Bobo seperti ini ya, bisa dilihat. Biasa ada Bobo Siana, terus ada apa, semacam cerpen-cerpenan gini ya. Dan tidak lupa ada Bobo, Bona dan Rongrong ya. Kecintaan aku ini Bona dan Rongrong. Terus ada si Noni ini kalau nggak salah nih Noni the series ya. Noni ini banyak macam-macam judulnya. Tapi aku rada kurang klik sih dengan cerita-cerita si Noni itu, karena ya orang apa ya, karakter utamanya biasanya udah remaja gitu. Jadi dan temanya rada-rada remaja juga. Jadi aku rada kurang klik aja sih dengan si Noni itu dulu. Dan ini Kikuk Husin dan Asta ya, ini kecintaan aku juga, indah banget ini si Kikuk Husin dan Asta. Dan biasanya Bobo ini ada dongeng-dongeng, terus ada apa ya ini ya, teka-teki silang, lalu ada apa ya, konten coret-coret ya, rubrik coret-coret gini, kayak kamu teman-teman bisa kayak ngirimin gambar gitu ke Bobo, nanti dipilih dan akan ditampilin di Bobo. Dan yang paling penting banget ini ya, ada kayak soal-soal pelajaran SD dari berbagai tingkat dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan pada tahun itu masih CAU ya. Jadi apa ya, sistem pendidikan apa sih namanya? Di sekolah itu masih menggunakan catur bulan 1, 2, 3 gitu. Jadi kita itu setahun ada 3 kali ujian. Kalau sekarang udah semester ya, semester 1, semester 2. Dan yang paling penting ini adalah cerita dari negeri dongeng ya. Aduh, kecintaan aku banget lah. Ini Oki dan Nirmala. Aku suka banget dengan Oki dan Nirmala, desain Oki dan Nirmala di tahun 80-an akhir dan 90-an awal ini. Aku rasa ini yang paling terbaik ya. Desain komik paling terbaik dan desain cover paling terbaik untuk majalah Bobo sih. Terus biasanya ada cerita dongeng-dongengan dan cerpen-cerpenan gitu. Dan tidak lupa komik dari keluarga kelinci ya, dari si Bobo itu sendiri. Kalian bisa lihat kan, kayak indah aja gitu dari gambar si Bobo di tahun 80-an ini. Terus di sini ada tahun 86 ya, harganya 600 perak. Hadiah sepeda mini dan tas Bobo, berhadiah stiker. Nih, aku suka banget lah dengan gambar-gambarnya ini. Kita lihat, kita intip-intip dulu ya. Nanti kapan-kapan mungkin aku bakalan bikin konten khusus majalah Bobo ya. Tapi mungkin aku bakalan pisah per tahun kali ya. Jadi kita bakalan kulik ya, lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Dan kita bakalan bernostalgia lagi. Tapi nanti kapan-kapan deh gitu. Ini coret-coretnya lagi. Ya itu, kita lanjut. Ini rada kebakar tahun 88. Ini ada si Noni lagi deh. Macam-macam. Pokoknya Bobo ini apa ya, banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat banget ya untuk aku waktu masih bocil dulu. Aku kayak abis baca Bobo itu ngerasa sangat-sangat pintar ya gitu. Padahal aslinya bego gitu. Terus ini ada Juwita ya, si Juwita dan si Sirek. Nah ini aku suka banget. Kayaknya kalau Bobo zaman sekarang tahun 2007 ke atas sudah nggak ada lagi ya komik Juwita dan si Sirek ini. Dan keluarga Bobo lagi, kalian bisa lihat ya, kayak apa ya, warnanya itu, gambar backgroundnya, gambar dari desain Bobonya itu sendiri, kayak dilukis gitu loh gitu.
Nanti aku bakal bandingin sama bobo-bobo yang lainnya. Nah ini juga kayak lukisan kan, kayak akrilik gitu, warna akrilik. Ini tahun 85, harganya 500 perak. Mungkin pembaca bobo yang baca tahun 85 ini mungkin sekitaran kelahiran tahun 75 ya. 75, let's say kalau dia umur 10 tahun di tahun 85, berarti kan kelahiran 75, 76 ya. Jadi seangkatan emak bapak lu tuh si bobo ini. Nah ini kayak indah banget gitu kan. Ini tahun 90, harganya udah 900 perak. Nah ini Bona dan Rongrong. Dan apa ya, ilustrasi dari si bobo itu di tahun 90 khas banget. Ini kalian bisa lihat rata-rata di tahun 90 untuk apa ya, halaman-halaman awal itu ilustrasinya itu seperti ini stylenya. Ada bobo Siana. Terus kalau nggak salah di tahun 70-an dan 80-an ini ada apa ya, sahabat pena gitu deh. Jadi kalian bisa kayak bertukar-tukar informasi ya gitu terkait biodata kalian, alamat kalian, dan juga kesukaan kalian gitu. Yang mana kalau dilakukan sekarang rada-rada berbahaya ya, memberikan informasi pribadi ke media publik gitu. Kalau zaman dulu anak-anak SD udah nge-share profil pribadinya di majalah ya, keren banget. Wah ini aku dulu suka banget baca ini dulu di perpustakaan rentalan komik dulu. Ini apa sih namanya, cerita dari lembah Fairy apa gitu. Aku suka banget dulu itu. Aku udah lama banget gak baca-baca. Biasa aku suka baca-baca ulang gitu ya, si bobo ini. Ini tahun 90 lagi, harganya 900 perak. Ini Husan dan Asta, lomba lukis bobo ya. Nah ini Oki dan Nirmala. Aku paling suka banget lah ya. Kalau nggak salah ini Oki dan Nirmala, kisah cerita dari negeri dongeng ini yang di tahun 80 akhir dan 90-an awal itu digambar oleh Bapak Gerdi WK ya. Gerdi WK atau siapa kepanjangan aku lupa. Itu adalah komikus favorit aku ya dari Indonesia yang bikin komik Gina. Aku suka banget dulu sama Gina itu. Dan berapa tahun kemudian waktu aku SMA aku baru tahu ternyata gambar-gambar dari cerita dari negeri dongeng Oki dan Nirmala ini digambar oleh Bapak Gerdi itu. Waduh seneng banget gitu, keren banget, khas banget ya gitu art style dari Bapak Gerdi ini. Kalian bisa lihat gitu dari pewarnaannya gitu dan angle-angle-nya. Aduh aku suka banget dengan Pak Gerdi ya, karya-karya Pak Gerdi terutama yang Oki dan Nirmala ini. Aku dulu berharap banget ya Oki dan Nirmala ini juga bakalan dapat adaptasi animasi lah ya gitu ya, animasi 2D gitu. Karena kalau nggak salah aku ngeliat di YouTube Bobo itu Oki dan Nirmala itu udah 3D ya animasinya gitu. Kalau aku berharap dia 2D gitu. Dan itu ada Barbie. Terus ada Cergam Maria dan September, kartun Natal dan kaos Bobo juga. Nah ini kan kalau di cover page awalnya itu biasanya ilustrasinya seperti ini, khas banget ya gitu. Dan cerpen lagi. Nah ini, nah Bobo awal-awal itu banyak komik-komik yang indah banget ya. Kayaknya ini kayak adaptasi dari komik-komik Belanda atau Eropa gitulah, atau ada versi komik Inggris juga. Tapi sayang banget ya di Bobo ini mereka nggak mencantumkan judul asli dari komik ini, jadi kita nggak tahu judul aslinya apa. Nah itu Bona dan Rongrong. Sepeda mini 30 kaos Bobo. Kayaknya kalau untuk bonus di tahun 80-an awal kurang gimana gitu. Aku lebih suka bonus-bonus dari majalah Bobo di pertengahan 90-an dan akhir 90-an ya gitu. Karena keren-keren seriusan. Tuh, ada Bobo Siana lagi. Ini biasanya ada apa kayak review anime gitu ya. Tapi itu kalau nggak salah di Bobo 90-an pertengahan deh, 96 ke atas gitu ya. Terus di sini nah kalian bisa lihat kan covernya tuh kayak indah banget. Aku suka banget. Tahun 91 harganya sudah 1.200 ya. Dan wah sudah masuk tuh Candy Banjir hadiah dari Candy ini adalah komik pertama yang diterbitkan oleh Alex Media ya. Dan komik pertama yang masuk ke Indonesia juga, komik Jepang maksudnya. Candy
Dan aku dulu apa ya, banyak banget belajar style lagi. Aku banyak banget belajar berbagai macam bentuk dari rubrik coret-coret ini ya gitu. Aku suka niruin, oh ternyata seperti ini ya gambar bunga, oh ternyata seperti ini ya gambar pohon, oh ternyata seperti ini ya gambar rumah gitu. Jadi walaupun dulu waktu SD aku selalu gambar apa ya, gambar gunung dengan sawah, tapi itu tiap minggu itu selalu berbeda-beda modelannya. Biasanya oh hari ini gunung aku bakalan bentuknya segitiga lancip, hari ini bakalan berliku-liku, hari ini gunungnya bakalan banyak, hari ini bakalan, pokoknya tiap minggu berevolusi gitu. Karena aku selalu kayak niruin bergambar yang ada di rubrik coret-coret itu. Jadi aku tambahin ke gambar gunung aku di sekolah SD dulu. Nah ini adalah Pak Janggut. Nah ini aku bilang tadi Pak Janggut, ini komik Pak Janggut, tapi aku nggak tahu nih edisi yang mana. Seru banget nih, kalian bisa lihat gambarnya, detailnya, warnanya itu loh gitu. Kayak rada-rada dark fantasy gimana gitu ya. Aku suka banget dengan warna dari dan cerita dari Pak Janggut ini. Ini aslinya judulnya aku lupa ya. Dober-dober, bukan dober-dober apa gitu. Bahasa Belanda gitu. Dan aku berharap banget dulu Pak Janggut ini bakal dapat adaptasi movie atau animasi gitu. Karena kayaknya di Belanda sendiri nggak terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Terus nah ini Oki dan Nirmala ya. Oki dan Nirmala tahun 92, harganya 1.200. Tuh, Bona dan Rongrong. Christmas Fantasies at Sogo ya. Itu ada Hello Kitty. Hello Kitty lagi happening banget ya pada tahun-tahun itu. Ada Ciki Citos Jet Set, kesukaan kita semua. Aduh aku anak micin banget dulu. Ada Nodi juga. Waduh ini Nodi. Nodi ini dulu ada kartunnya ya. Ini kalau nggak salah based on dari cerita Emil Blyton atau siapa gitu. Aku lupa namanya, yang bikin kisah detektif yang anak-anak itu, yang 5 detektif cilik atau siapa gitu. Aku nggak terlalu ngikutin. Salah satu karya itu adalah Nodi tadi ya. Terus ada komik Dunkin Donuts ya, itu dulu. Sekarang di kota aku nggak ada lagi Dunkin Donuts. Padahal dulu tahun 90-an hingga 2000-an itu masih ada. Sekarang gerainya udah tutup di kota aku, jadi sayang banget. Lalu aku suka banget dengan Dunkin Donuts itu. Di sini ada sisipan Cindy melihat hantu. Nah ini Husan dan Asta ya. Husan dan Asta ini kalau nggak salah bapak Gerdi WK juga deh, kalau nggak salah ya. Jadi aduh keren banget lah ya pada masa itu, gambar-gambar Pak Gerdi WK itu kecintaan aku banget, art style-nya gue banget gitu. Terus nah ini Oki dan Nirmala kan, kalian bisa lihat indah banget gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang punya Bobo tahun 73 ya, itu versi Oki dan Nirmala asli dari Belanda, dan itu realistik banget ya, kayak lukisan banget itu yang versi awal. Tapi sayang banget aku nggak punya, jadi nggak bisa nunjukin. Mungkin nanti aku bakalan cari di Google deh ya, aku bakalan googling dan aku bakalan tempel di sini versi awal dari Oki dan Nirmala. Kalau nggak salah dia itu kayak di redraw gitu ya, di redraw dan disesuaikan aja lah ya gitu, disesuaikan berdasarkan zamannya. Udah robek ya. Dunkin Donut lagi happening, ada Dunkin Donut ya pada tahun 90-an awal itu ya. Ya, apa kabar Bu gitu. Ada rubrik, macam-macam rubriknya. Mana ya, kalau nggak salah dulu ada yang profil gitu. Yang anak-anak ini ngirim-ngirim profil gitu, tapi aku belum nemu nih dari tadi. Tahun 91 900 lagi harganya. Nah ini si Noni ya. Noni ini sebenarnya keren gambarnya, warnanya, tapi dulu aku nggak suka. Rada-rada kurang suka konten dari si Noni ini. Maria dan September. Terus si Noni ini dicetak komiknya persatuannya per judul gitu ya. Dan udah rada langka juga sih Noni ini. Ini apa? Oh keluarga Bobo. Ada Oki Nirmala lagi lah. Tadi kerasan aku udah ada yang punya ini deh. Oh yes. Aku punya 2. Aku nggak sadar aku punya 2 versi Bobo tahun 92 tanggal 3 Desember ini. Kayak dulu aku ini beli random gitu di marketplace. Jadi aku nggak sadar kalau ternyata aku sudah punya yang versi ini. Ada ini 10 jaket Bobo.
Nah ini aku inget banget ini Johnny Kukuh ya, dari multivitamin Vidoran dulu. Ini happening banget ya. Kayak aku dulu itu kalau baca Bobo tahun 90-an pasti ketemu Johnny Kukuh ini, yang mana ceritanya bersambung-sambung kalau nggak salah. Nggak ya? Yang ini nggak bersambung ya? Kalau nggak salah dulu bersambung deh seingat aku. Tapi dulu aku kayak nggak ngerti gitu cerita Johnny Kukuh ini. Kayak apa, digambar pena gitu. Nah ini si Noni lagi ya. Ada Bocil. Nah Bocil ini kayak spin off dari majalah Bobo gitu. Jadi Bocil ini majalah Bobo tapi khusus untuk anak-anak TK dan playgroup gitu ya, 6 tahun ke bawah gitu lah Bocil. Kalau nggak salah sekarang udah berubah jadi Bobo Junior, tapi aku nggak tahu apakah masih ada tuh Bobo Junior atau Bocil ini. Tapi aku nggak pernah juga baca ini. Aku cuma tahu kalau dia ada, tapi nggak pernah baca sama sekali. Kayak banyak apa ya, aktivitas-aktivitas untuk bocil gitu di sini. Bocah cilik. Tapi ini singkatnya Bobo Cilik ya. Nah ini, aku suka belajar gambar dari ini, dari rubrik coret-coret ini. Oh ternyata kalau pohon bisa diwarnai merah juga. Oh seperti ini ya, bentuk rumah yang biar lebih keren gitu. Jadi biasanya kan kayak standar aja ya. Nah dari rubrik coret-coret ini aku bisa kayak ngeliat, oh ternyata desain jendela bisa diginiin, oh bisa ditambah cerobong asap gitu. Terus kayak gradasi warna, kayak aku belajar otodidak aja gitu dari niru rubrik coret-coret itu. Nah ini kalian bisa lihat ya. Kalau yang tahun 90 simple aja gitu, dia nggak nampilin apa ya, judul-judul yang bakalan dibahas di dalam ini. Beda sama series Bobos di atas tahun 90-an ya. Kalau dia 90-an dia bisa nampilin banyak banget gitu informasi-informasi terkait topik yang bakalan dibahas di edisi tersebut. Nah ini, aku suka banget loh gitu. Aduh, indah banget gitu ya ngelihat apa ya, komik Bobo di tahun 80-an 90-an awal ini. Kalian bisa lihat kan kayak watercolor gelap terangnya itu indah bet. Makanya itu aku bilang di apa ya, untuk konsep dan desain gambar dan komik-komik yang paling terbaik itu di Bobo tahun 80-an akhir hingga 90-an awal. Itu Bobo kecil. Oh kayaknya Bobo kecil baru-baru launching ya pada tahun itu ya, 92 ya. Tuh ada Bocil. Nah ini ada Bocil lagi nih. Nah itu. Ini apa ini ya? Terus di sini ada, wah ini ada buku dongeng anak-anak bergambar. Aku suka baca ini juga dulu di rentalan. Apa ya, kayak cerita dongeng-dongeng internasional gitu dari berbagai negara, tapi gambarnya itu rada-rada kayak anime gitu. Aku suka banget dengan ini dulu. Cergam gitu ya. Dan beberapa cerita dari Cergam ini ada yang rada-rada dark, tapi aku lupa cerita yang mana dulu itu. Aduh. Nah, Babe Rumpi yang cengeng. Coret-coret. Nah ini biasa Bobo juga kayak ada aktivitas-aktivitas seperti ini ya. Kayak kita mewarnai ulang, melipat-lipat, menggunting-gunting, mengelem-ngelem. Nah aku dulu lumayan kaget ya waktu dapat Bobo ini. Ini aku beli di online shop karena kalian bisa lihat ya. Ini desain dari karakter Oki dan Nirma, slay banget, slay. Artsy banget ya, indah banget gitu. Aduh, unik banget ini. Slay. Aduh. Ada Ciki ya. Ciki, sampai-sampai apa ya, di seluruh Indonesia kalau mau beli snack itu pasti beli Ciki yuk gitu. Saking terkenalnya brand Ciki ini dulu ya. Sama seperti Aqua, bang beli Aqua padahal mau beli Le Minerale gitu. Tapi menyebutnya Aqua juga. Nah ini, nah, oleh Pak Gerdi WK kan. Aduh indah banget Pak Gerdi WK. Semoga Pak Gerdi WK sehat-sehat selalu ya. Aku fans berat Pak Gerdi WK, terutama untuk gambar-gambarnya yang Oki dan Nirmala ini, Husain dan Asta juga. Tapi sayang banget ya sekarang udah banyak perubahan ya. Sekarang apa ya, Oki dan Nirmala di tahun 2000-an awal gitu udah mulai kayak digital gitu. Tapi aku lebih suka yang seperti ini, lukis tangan gini. Indah banget. Terus ada Capri Sun ya, itu adalah minuman elit ya pada tahun itu ya gitu.
Nah ini tahun 85, harganya masih 500 perak gitu. Harga parkir sekarang lebih mahal. Sisipan poster kalender, majalah mingguan ya. Bobo ini dulu majalah mingguan ya. Kalau nggak salah seminggu sekali atau sekali 2 minggu gitu, aku lupa. Kalau sekarang nggak tahu ya, apakah jadi sebulan sekali atau seperti apa. Ada Morello juga, snack Morello. Nah ini komik Bobo, keluarga Bobo. Ini ada si Coreng ya, si adiknya Bobo. Kalau nggak salah adik Bobo ada berapa orang ya? Aku rada lupa namanya. Si Bobo, si Coreng, si Tutut nggak sih? Siapa gitu. Dan di Bobo yang terbaru yang 2022 ini dia Bobo udah nambah adik lagi deh kalau nggak salah ya. Nah ini Bobo Siana. Nah, ini kan menyenangkan aja gitu, penuh warna gitu. Walaupun dulu aku waktu pertama kali baca Bobo nggak ngerti nih apaan, tapi aku kayak ngelihat warna-warna dan karakter-karakter yang unik-unik gini, aku jadi kayak tertarik banget gitu. Ini cerita tentang apa sih gitu. Pak Janggut kecintaan aku ini. Indah But ini. Oh ini yang putri apa sih, putri apa namanya gitu, aku lupa. Di si awal-awal itu. Ada nggak sih yang ngerjain ini, bener-bener ngerjain soal ini? Ada. Karena aku dulu ngerjain ini dulu tahun 2000-an 90-an awal gitu, 90-an akhir gitu, 98 97 gitu. Masih ada ya soal-soal catur bulan gini. Aku iseng-iseng kadang ngerjain gitu. Nah, ini kalian bisa lihat kan? Dulu ada yang versi albumnya ya, versi album untuk apa ya, special edition gitu untuk album Bobo yang cerita dari negeri dongeng ini. Tapi sayang banget aku nggak punya itu. Yang khusus gambar Pak Gerdi WK ini ya. Pengen banget dulu punya itu. Terus ada Ciro. Nah aku dulu ingat banget nih, aku dulu pernah makan ini. Dan aku ingat banget dengan si komik Ciro ini. Rasanya itu kayak snack ring-ring. Kalian tau nggak sih snack ring-ring yang sekarang itu? Rasanya nggak salah mirip sama itu. Terus Bobo lagi, jadi simple gini aja ya, nggak banyak informasi akan membahas apa. Nah ini ada biasa pengetahuan alam gitu. Caprison ya, lagi happening banget itu Caprison ya pada tahun itu. Nah ada dongeng-dongeng. Nah biasa aku tuh iseng-iseng tuh ngisi-ngisiin ini TTS ini ya. Nah ini lagi kan. Nah kalian bisa lihat kan. Dan kalau nggak salah ya, Oki dan Nirmala tahun ini atau tahun depan gitu, tahun depan deh kalau nggak salah ya, dia bakalan dapat live action lagi. Aku seneng banget ya. Itu dimainkan oleh artis siapa gitu, aku lupa namanya. Aku nggak tahu itu formatnya series atau akan movie atau seperti apa, tapi aku excited banget ya dengan proyek itu. Aku berharap nanti Oki dan Nirmala bangkit lagi, majalah Bobo semakin blow up lagi, meledak lagi ya gitu. Jangan sampai lah ini Bobo ini tutup buku gitu. Karena sudah banyak ya majalah-majalah kecintaan aku dari bocil, dari remaja yang sudah tutup buku, seperti Animonster lah gitu. Jadi yang sampai Bobo ini juga hilang dari peredaran. Fantasi udah nggak ada lagi tuh ya, Fantasi. Terus ini ada cergam baru Pak Janggut. Jadi Pak Janggut itu banyak judulnya. Aku berharap dulu Alex Media bakalan nerbitin Pak Janggut juga, tapi sayang banget ya, nggak ada. Ini Pak Janggut tabib palsu. Nah kalian bisa lihat kan, indah bet gitu. Nah ini si Juwita dan si Sirek ya. Jadi kalau di Operet Bobo itu biasa kayak nyampur gitu ya. Jadi kalau di Operet Bobo itu berbagai karakter di majalah Bobo ini ketemu jadi satu gitu, kayak satu universe gitu ya. Bobo lah, si Juwita lah, si keluarga kelinci lah gitu. Oki dan Nirmala lah gitu. Ada Omeng. Nah ini, duh keren kan? Kalau dibikinin animasi 2D movie gitu kan, cerita dari negeri dongeng pasti hits banget ya dulu itu ya. Dijadiin anime gitu kayak keren ya Oki dan Nirmala ini. Aku dulu seru punya imajinasi itu bakalan jadi anime gitu. Ya itu dia. Oh masih ada satu lagi. Ini tahun 80-an ya, 80-an 90-an. Harganya 700 ini. Nah. Soal-soal lagi ya, itu dia tadi versi 80-an ya.
versi 80-an hingga 90-an awal ya. 80-an pertengahan hingga 90-an awal. Kita lanjut ke versi Bobo tahun 93 ya. 93 hingga 90 akhir ya, 99-an gitu deh. Nah, ini bobonya udah mulai digital gitu. Aku bakalan ngeliatin ya. Nah, ini bisa kalian bandingin. Bobo yang zaman ini sama ini kayak warnanya itu udah mulai digital gitu ya. Nggak terlalu berwarna lagi, nggak terlalu apa ya, didesain meriah lagi ya dibandingkan bobo tahun 90-an. Nah, ini bisa dilihat kan. Nah, kalau ini kan backgroundnya kayaknya rame gitu ya, kayak hidup gitu ya. Kalau yang di tahun 93 ke atas itu udah mulai simple aja, dan line artnya itu kayak lebih tebel aja gitu, kayak digital aja sih aku ngeliatnya ini. Mulai ke arah pewarnaan digital gitu. Dan rongrongnya pun juga mulai berubah gitu di tahun-tahun 90-an pertengahan ini ya. Tapi untuk konten ya, untuk konten isi yang dibahas, aku lebih suka dengan bobo yang di tahun 90-an ini gitu. Jadi kalau untuk komik-komik dan desain aku lebih suka tahun 80-an. Kalau untuk isi konten ya, aku lebih suka dari bobo tahun 90-an ini. Karena mungkin aku tumbuh dan besar di pertengahan tahun 90-an ya. Jadi kayak lebih rame aja gitu bobo yang di tahun 90-an pertengahan ini. Nah, ini aku ingat banget ini dulu si komik Ria ya, kisah-kisah Gogori dan si anak petani, Dombi dan 3 kurcaci, terus ada Pucil ya, polisi cilik. Ini selalu ada nih di bobo 90-an pertengahan ya. Nah, komik Noni itu masih ada. Pak Janggut juga masih ada itu sampai akhir tahun 2000-an masih ada ya. Nah, ini masih Pak Gerdi WK juga yang menggambar. Wah, aku ingat nih cerita yang ini nih. Iya. Terus oh ya, harganya itu udah 1.200 ya tahun 93 ya. 93 kumpulan soal Chow ya, bonusnya kumpulan soal. Aduh ya. Pengen refreshing malah dikasih bonus bikin stres gitu nggak sih? Oh, ini adalah Atom Boy ya, beredar 5 Mei tahun 93 ini. Aduh, komik apa ya, dewa komik dari Osamu Tezuka Sensei ya. Ini baru-baru terbit dulu Atom Boy itu tahun 93. Jadi Alex Media juga gencar ya untuk ngiklan di sini. Ada mie goreng anak juga itu. Ada Dufan. Iklan Dufan. Aku udah lama banget gak ke Dufan. Terakhir aku ke Dufan tahun 2000-an. Aduh. Dan gak pernah lagi ke Dufan sampai sekarang. Dindin ini tahun 94, harganya masih 1.200. Nah, kalau di tahun 90-an pertengahan ini mereka udah mulai tuh kayak memberikan informasi. Oh, bobo edisi ini bakalan membahas siapa, membahas tentang apa gitu. Bahkan sampai dongeng-dongeng pun ditampilin di depan. Tapi itu tadi gambarnya itu ya kayak digital gitu ya. Ini yang tahun 90-an, ini yang tahun ini 90-an pertengahan, ini 90-an awal ya. Nah, kalian bisa lihat kan gitu, bobonya mulai mengalami perubahan warna gitu. Kalau yang ini kayak lebih lukisan aja gitu, gelap terang dan warna-warna gradasinya. Kalau ini kayak ya udahlah ya, diwarnai aja plek-plekan gitu. Jadi aku lebih suka cover bobo yang di tahun 90-an awal ya. Nah, apa kabar Bobo Siana itu? Nah, Joni kukuh lagi kan itu. Dan oh, nih Satria Baja Hitam lagi happeningnya ya pada masa itu ya. Nah, Negeri Fantasia ini juga Pak Gerdi WK dia yang gambar. Aku ngerasa Negeri Fantasia ini dulu kayak apa ya, satu universe gitu sama si Oki dan Nirmala ya. Dan yang paling penting banget ini ya, Milokid ya. Sampai akhir tahun 2000-an Milokid ini masih eksis juga deh di belakang majalah Bobo. Nah, ini dia membahas Cergam Hiawatha, Kola, dan Tesar Yudi. Nah, ini ada Kamen Rider ya. KBH. Membahas KBH. Nah, ini kalian bisa lihat kan, komik-komik yang ditampilin majalah Bobo pada tahun 90-an itu keren-keren. Aduh, ini kalian bisa lihat gambarnya. Indah banget ya. Kayak lukisan gitu, kayak pengen dipajang gitu di kamar. Ini ada soal-soal. Nah, komik bobonya pun juga mulai udah berubah ini.
kayak udah bobonya udah mulai gemuk-gemukan gimana gitu ya dibandingkan tahun 80-an dan 70-an. Kalau 70-an bobonya itu rada cekung ya, tapi pipinya gempal gitu. Nah, kalau yang tahun 90-an ini bobonya udah rada cabi-cabi gimana gitu ya. Kami loket lagi. Tahun 94 1.200 harganya. Shakti. Ini ada karta, ini yang paling unik banget ya di tahun pertengahan 90-an itu dia kayak apa ya? Dia suka ngasih preview-preview gitu tentang animasi-animasi yang tayang di TV seperti anime, animasi-animasi Amerika seperti ini ya. Ada Gummy Bears, ini happening banget dulu untuk tahun 90-an. Terus ada Winnie the Pooh. Aku suka banget ya dengan The New Adventure of Winnie the Pooh ini. Tapi aku yang paling suka itu yang versi yang pernah tayang di Indosiar subuh-subuh. Aku lupa itu yang mana satu. Aku suka banget yang ada si Andy dan teman-temannya itu. Bagus banget ya animasi-animasi tahun 90-an itu. Bona dan Rongrong. Bukan gitu ya. Di sini ada Remy ya, bonus poster Remy gitu. Jadi pada tahun itu majalah-majalah sering banget kayak ngasih bonus poster kartun lah, pemain bola lah, ada segala macam ya. Salah satunya ada Bobo ini ya, Remy lagi happening banget tahun 94 itu ya. Terima kasih gunungku, terima kasih guruku, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi nggak sih? Selamat pagi gunungku, selamat pagi pohonku, selamat pagi teman-teman semua. Aku suka banget dengan cerita Remy itu. Kayak dulu aku ada momen mewek deh ketika nonton Remy, tapi aku lupa karena momen apa gitu. Kalau nggak salah anjingnya disiksa atau apa gitu ya. Nah, Sensei ya, ada tahu Sumedang tuh. Tahu Sumedang. Kita lanjut, ini tahun 94 ya. Ada Mas Guruh ini, membahas tentang Mas Guruh. Ada konten yang menarik gak sih di dalamnya, kita lihat. Nih, Mas Guru Soekarno Putra ya. Nah, ini album Ganesha juga dulu. Ini kayak Bobo punya nerbitin album Ganesha gitu. Dan komik-komik di album Ganesha itu juga unik-unik ya gitu. Kalian bisa lihat art style-nya ini. Kalau nggak salah dia ada cetakan khusus juga ya, khusus album Ganesha itu sendiri. Dan itu, nah ini juga RCTI ceria ya. Ini adalah Mighty Morphin Power Ranger. Ini lawan Rita Repulsa. Aduh, aku kira dulu Rita Repulsa itu adalah orang Indonesia ya. Karena selain mukanya Asia banget, namanya Rita gitu. Ini apa ya? Power Ranger the best yang paling aku suka ya. Power Ranger original yang pertama itu aku ngikutin semua ya tiap hari. Kayak sekarang udah banyak banget ya Power Ranger. Inilah Power Ranger itulah gitu. Terus ada Hatchcliff juga. Dan ada Rupert. Aku nggak terlalu ingat ini. Kalau ini apa ya? Gummy Bears lagi. Ada Ike dan Tribal Thunder Lizard. Rada-rada nggak ingat aku ya. Ada Taro. Nah, Taro itu juga snack yang legend banget ya, udah lama. Ini ada poster KBH ya, Kamen Rider. KBH. Ada Balloon Duvan. Masih ada bonusnya nih. Oh my god. Aku nggak ingat. Aduh, nggak ingat aku ternyata masih ada bonus posternya. Karena dulu biasanya aku kalau udah dapat bonus poster, aku tempelin di kamar atau di lemari gitu. Ternyata masih ada. Wow. Ini keren banget loh. Satria Baja Hitam ya, Kamen Rider. Aku lupa lagunya seperti apa. Ini keren banget nih. Terus ada Mas Eza Yayang ya. Pada zaman itu Mas Eza Yayang lagi hits banget ya, menjadi artis cilik ya. Terutama setelah dia duet dengan Agnes Monica. Lagi happening banget itu. Nyam nyam nyam, ini adalah jajanan anak orang kaya. Aduh, aku makan nyam nyam cuma pas lebaran doang. Pas udah terima THR baru bisa beli nyam nyam. Kamen Rider ya. Ada apa, cuplikan cerita Kamen Rider gitu. KBH Fun World, kumpulnya para jagoan.
Bona dan Rongrong. Ini best friend forever ya. Aduh, mohon maaf pegel. Kita lanjut, ini tahun 94, harganya 1200-an. Bonus poster Sensei ya. Apakah masih ada bonus posternya? Oh, nggak ada ya, sayang banget. Karena kalau yang anime monster itu masih komplit. Aku masih nyimpen semua bonus poster di dalamnya. Kalau Bobo ini ada yang aku robek, ada yang aku masih tinggalin dulu. Ini ada bocil. Ini komik apa ya? Aku rada lupa. Karena dulu ya, berapa tahun yang lalu aku masih sering baca-baca ulang, tapi udah kayak 5 tahun belakangan ini, 8 tahun belakangan ini nggak pernah lagi ya kayak baca-baca ulang majalah Bobo. Jadi ini nostalgia aja gitu. Nah itu Mighty Power Rangers. Masih ada nggak sih Power Ranger sampai sekarang? Terus ada Kak ADMS. Kak ADMS ya, Mas ADMS masih muda banget di sini. Kayak masih 20-an something atau 30-an something gitu. Ini bonus poster KBH lagi. Waduh, masih ada dong. Gila nggak sih tuh? Waduh. Waduh. Lebih gede lagi. Kalau yang tadi kan ukurannya A3 ya. Ini 2 kali lipat A3. Ini Kesatria Baja Hitam RX Bio ya, si pangeran kemarahan. Bisa lihat gak sih? Widih, keren. Kalau nggak salah dulu ada yang versi Amigos X Sempre juga, tapi itu kalau nggak salah di tahun 2000-an awal. Dan sayang banget itu kena aku loakin juga. Aduh, sedih banget. Nah ini Kamen Rider. Ini adalah tokusatsu terpopuler ya pada tahun itu ya, 90-an pertengahan, Tetsuo Kotaro Minami. Aku paling suka dulu yang ini nih. Siapa sih namanya nih, aku lupa. Kamen Rider AP gitu. Aku paling suka banget ini, dengan motornya juga paling suka yang ini. Kece banget itu, namanya siapa ya, aku lupa. Kamen Rider AP gitu. Aku nggak ngefans banget, tapi aku suka aja gitu untuk Kamen Rider. Gak terlalu ngikutin banget sih kalau tokusatsu itu, tapi pada tahun 90-an itu lagi suka-sukanya aja ngikutin semua hal gitu ya. Baby Days Out ya, itu lagi ongoing ya pada tahun itu, lagi happening banget dan menjadi apa ya, film wajib ya tiap liburan. Terus Sustagen ini adalah susu favorit aku sebelum Denko menyerang. Aku pasti minum susunya Sustagen dulu. Sekarang udah nggak ada ya Sustagen itu. Ada Kushendra Mono, ada kartu-kartu Power Ranger. Ya seperti inilah ya. Nah ini Bobonya udah rada gemukan gitu. Kalau untuk Bobo yang di tahun 90-an ini ya. Terus dia membahas Shaq O'Neal, pembatas buku KBH. Kayak bonus-bonusnya pada tahun 95-an itu, 90 pertengahan itu apa ya, Kamen Rider semua ya. Satria Baja Hitam lah, inilah gitu. Nah ini mulai berubah nih kayaknya nih. Ini udah, masih Pak Gerdi WK ya. Tapi kayak warnanya ada perubahan deh ini. Ini udah masih Pak Gerdi WK. Tapi dari segi warna kayaknya udah mulai berubah style gitu. Dari segi gambar masih, tapi pewarnaannya udah kayak beda aja. Aku lebih suka yang dari yang awal-awal dulu ya, yang 80-an akhir. Nah, Milokitnya juga stylenya ganti-ganti, kayak ilustratornya ganti-ganti juga. Liputan 6 Air Show. Ini tahun 96. Oh, ini udah mulai kayak 3D. Nah, 3D ini nanti udah di Bobo tahun 2000-an dia bakalan jadi 3D gini. Ada dongeng hadiah ulang tahun. Ini kayak ada Kraft, aku ingat banget ini iklan ini. Sampai-sampai aku dulu kepunan banget aku. Penasaran banget rasa keju itu seperti apa sih sebenarnya. Tahun 90-an aku nggak pernah ngerasain keju. Aku udah ngerasain keju itu baru di tahun 2000-an sekian gitu. Jadi tahun 90-an itu aku penasaran banget keju Kraft itu kayak mana sih rasanya gitu. Karena biasanya nyoba keju itu ya di nastar itu gitu. Nastar ke rumah orang gitu. Tapi yang nyobain keju Kraft yang apa sih, yang kayak lempengan petak gitu aku belum pernah. Jadi penasaran aja gitu. Nyobain itu biasanya keju yang udah petakan kayak batako gitu. Dan aku pengen banget dulu bisa ngedapetin bonus-bonus dari Kraft Pink Ding ini ya. Ada Sailor Moon ini, ada Digimon ada Dragon Ball kalau nggak salah ya. Ini dia Ayu Lestari tahun 96.
Nah ini komik Aku dan Kau ya. Aku dan Kau, suka dan kau. Nih komik si Denko ini tahun 96. Nah ini mulai-mulai digitalnya makin terasa, makin terlihat ya digitalisasinya. Nah ini nih kecintaan aku, Dua Hantu Cilik, yang sampai sekarang aku nggak tahu ini judul aslinya sebenarnya apa. Aku udah nyari-nyariin dengan berbagai kata kunci, tapi aku nggak nemu Dua Hantu Cilik ini sebenarnya judul asli komiknya apa sih gitu. Karena aku penasaran banget dan aku suka banget Dua Hantu Cilik ini, keren banget gitu. Kayak ini komik Belanda atau komik Eropa gitu ya. Tapi sayang banget aku nggak nemuin judul aslinya. Jadi kalau yang tahu Dua Hantu Cilik ini judul aslinya apa, komen di bawah ya gitu. Aku udah lama banget nyari komik Dua Hantu Cilik ini dengan berbagai keyword, tapi nggak nemu-nemu. Nah satu lagi juga ini nih, paling penting banget ya tahun 90-an pertengahan itu, komik dari Koko Crunch ya. Koko Crunch. Nah ini juga nih Yoga Pratama. Itu salah satu artis cilik terkenal juga ya pada tahun itu. Mas Yoga ini ulang tahunnya bareng sama aku, sampai ingat banget dulu karena aku pernah baca apa ya, profil artis gitu, dan aku lumayan shock karena ulang tahun kami tanggalnya bareng. Tahunnya aja yang beda. Mas Yoga ini lebih tua dari aku berapa tahun, tapi tanggalnya sama nih. Profil Yoga Pratama ya. Aku nggak tahu apakah Mas Yoga masih jadi artis atau enggak gitu. Ini ada Club Clip ya, ini happening banget dulu di TPI, Club Clip dan IQ-san ya. Aduh, itu anak paling pinter banget dulu isi IQ-san itu. Anaknya solutif banget ya itu IQ-san. Dan ada Pes Bonbon dong gitu. Ini adalah salah satu permen juga ya, permen khusus anak orang kaya. Karena ini mahal banget dulu Pes Bonbon ini. Dan dia di apa ya, di kepalanya itu ada karakter-karakter gitu, karakter-karakter dari animasi terkenal pada zamannya. Dan sekarang sampai sekarang masih ada Pes Bonbon itu. Liburan kreatif bersama Bobo, sepatu bulat, kuis berhadiah Bobo banyak. Nah, iklan-iklan Bobo itu biasanya kayak memorable banget nggak sih gitu. Di tiap apa ya, berapa tahun itu pasti itu aja iklannya gitu. Dan sampai membekas banget di otak aku, salah satunya adalah ini Kiko ya. Aku pernah ikut lomba gambar Kiko waktu TK. Gambarnya hancur banget. Tapi aku pede banget dan mengatakan bahwa itu bagus. Ini Kiko ini dulu covernya itu candy ya. Kiko. Nah ini Dua Hantu Cilik lagi. Kecintaan aku lah Dua Hantu Cilik ini. Nah, kalian bisa lihat nih, dia rada-rada Casper tapi lebih unik lagi, lebih banyak karakter lagi di Dua Hantu Cilik itu. Penghapus Bobo nih hadiahnya dulu kan. Kayak lebih worth it aja gitu hadiah-hadiah dari Bobo di tahun 90-an pertengahan hingga akhir ini. Ada Pak Janggut juga lagi, Pak Janggut ya. Nggak bosan-bosan aku ngelihat gambar dari Pak Janggut ini. Kayak Pak Janggut ini sebenarnya komik jadul ya. Dia tahun 60-an atau 70-an berapa gitu. Pengen lah one day kalau ke Belanda, pengen beli komik Pak Janggut langsung yang asli gitu. Dan aku penasaran banget ya seperti apa sih sebenarnya apa ya, hype Pak Janggut di Belanda sana. Apakah se-booming di Indonesia juga? Nah ini aku inget banget ini. Aku dulu punya posternya ini, aku tempelin di kamar orang tua aku. Poster Hello Kitty dan orang tuanya ini. Aduh, jadi kangen banget seriusan. Aku inget banget dulu poster ini apa ya, di kamar orang tua. Bisa-bisa ya ada poster Hello Kitty gitu ya. Aduh, jadi kangen banget deh. Ada Sailor Moon S ini, miliki dan lengkapi segala koleksinya. Ini kartu-kartuan gitu. Pada tahun itu lagi booming banget ya kartu-kartu mengkilap gitu ya, dari Sailor Moon, dari Dragon Ball, dari series anime yang lagi hype pada tahun itu. Terus album Donald Bebek dong gitu, yang mana udah nggak ada lagi ya sekarang ya. Tahun 96 Stranger, Aku dan Kau lagi, Ovo Maltin ya. Lanjut di sampingnya ini ada
KRI Dewa Ruchi tahun 1995-1500. Nah, Casper dan Pocahontas ya lagi happening pada zaman itu. Ini Casper live action ini. Yang mana si Casper pada movie-nya itu apa ya, kita akhirnya bisa melihat wujud asli dari si Casper, bentuk manusianya seperti apa. Ada Chiquitos. Ini kalau nggak salah zaman-zaman dia mulai-mulai kayak main Tajos, tapi Tajosnya itu belum yang Looney Tunes nggak sih ya? Yang ini ini masih versi yang jadul ya, yang klasik gitu. Jadi karakter-karakter Chiki itu jadi kayak Tajos gitu. Habis ini baru yang karakter-karakter Looney Tunes gitu ya. Dan ini Darkwing Duck ya, siapa sih yang nggak tahu ya? Kecintaan anak-anak tahun 90-an, Darkwing Duck. Terus ada Lord Zed, ada Remy juga, ada pasukan Turbo. Darkwing Duck itu kalau nggak salah sore ya, kalau nggak salah ya. Tayang sore atau jam berapa gitu. Ini ada bonus sisipannya gitu. Profilnya di pentas bercahaya ini kalau nggak salah Giovanni dan Dea Ananda dan Cikita Medi. Itu adalah artis cilik pada zaman aku ya gitu. Aku sampai hafal semua lagu-lagu mereka kayaknya dulu. Zaman dulu itu apa ya, kita anak-anak kecil itu beneran dengerin lagu anak kecil gitu. Kita punya apa ya, punya lagu anak-anak ya gitu. Kita punya lagu anak-anak di TV kayak Messi nih, Eza Yayang, Giovanni, Diananda, Trio Kwek-Kwek lah ya, Cikita Medi. Sayang banget ya sekarang kayaknya apa ya, lagu-lagu anak-anak udah mulai, bukan udah mulai lagi, tapi memang udah tenggelam banget ya, udah nggak tahu gimana kabarnya. Nah ini X-Men ya, aku ingat banget nih X-Men, kartun X-Men. Terus ada Magic Rare ya, Putri Emerald doakanlah kami. Terus ada Kami Animaniac Toet. Ini kalau nggak salah Metal Dar ya, iya Metal Dar kan, kangen banget. Ini adalah tahun-tahun aku lagi baru-baru mencemplungkan diri ya ke dunia peranimian dan perkomikan itu. Jadi kayak berkesan banget gitu apapun yang muncul di TV. Sanrio. Nah ini masih pagar di WK. Ini Koko Crunch. Kayaknya dulu tahun 2000-an itu iklan Koko Crunch lagi warawiri ya di Indonesia ya, di TV swasta ya. 90-an pertengahan hingga 2000-an awal gitu. Kayaknya tiap nonton film kartun pasti ada Koko Crunch ya, iklan Koko Crunch. Dua hantu cilik lagi nih, sarangnya yo. Terus ada Disney Club. Terus ini terakhir ya, untuk versi tahun 90-an. Ini ada Angkong Tile, ada Pak Tile, almarhum Pak Tile nih. Salah satu apa ya, komedian legend juga ya di Indonesia, Pak Tile. Dan Bobo juga sering apa ya, nge-review sinetron-sinetron Indonesia yang lagi happening ya, kayak Sidul dulu ya. Aku sering banget dulu baca artikel-artikel Sidul deh kayaknya dulu di si Bobo ini. Nih. Jadi kangen gak sih sama tahun-tahun dulu itu? Nah, ada Flintstone. Jadi dulu itu Indosiar aku masih belum dapat ya di tahun 90-an itu. Jadi kalau mau nonton film kartun di Indosiar aku mesti nonton ke rumah tetangga. Sedih banget gak sih? Dan ini adalah kartun favorit aku sampai sekarang ini, The Simpsons, yang masih eksis sampai sekarang. Aduh, aku fans berat The Simpsons coy gitu. Tapi dulu sayang banget aku nggak terlalu klik dengan The Simpsons karena masih bocil ya, jadi nggak ngerti. Sebenarnya aku suka banget dengan kartunnya, gambarnya dulu, tapi nggak ngerti dengan cerita ya. Baru setelah SMA aku jadi fans berat The Simpsons. Aku baru connect dengan jokes-jokes yang diberikan oleh The Simpsons ini sampai sekarang. Aduh, jangan ini ya, The Simpsons juga jangan sampai tutup buku lah ya. Semoga masih tetap eksis seperti Bobo. Bobo juga masih tetap eksis seperti The Simpsons. Jangan hilang dari peredaran. Ya itu tadi yang tahun 90-an ya. Yang mana Bobonya udah mulai rada-rada digital. Nah, kita bakalan beralih lagi ke tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Kita mulai dari ini udah deh kayak.
Ini 96 ya, mohon maaf. Sekarang kita akan mulai lagi yang bobo tahun 2000-an ya. Ini adalah bobo tahun 2000-an yang mana bobonya sudah 3D ya, menggunakan style 3D gini. Jadi kalau bisa dilihat di tahun 96 kan masih kayak 2D gitu ya. Nah, kalau yang tahun 2000-an ini dia mulai rada 3D nih gitu. Ini juga bagus ya sebenarnya bobo 3D ini. Pak Dwi perjalanan ke kampus, terus ada bonus panggung boneka kertas negeri dongeng. Nah, dia sering kayak apa ya? Nampilin komik-komik bobo yang dulu pernah ditayanginnya di tahun 80-an 70-an. Jadi tayangin lagi di bobo tahun 2000-an gitu. Karena dulu aku pikir kan karena dia 3D, komiknya juga bakalan 3D. Ternyata enggak. Komik bobo itu yang bobo-bobo lama juga stylenya. Dan ada Goosebumps ya. Aduh, siapa sih yang gak suka Goosebumps? Aku adalah penggemar berat dari R.L. Steins ya. Goosebumps, Fear Street, dulu happening banget itu di tahun 2000-an, akhir tahun 90-an dan 2000-an awal. Dan ada Joshua dong ya gitu. Ini adalah artis ternama ya, artis cilik ternama pada zaman aku. Aku seumuran ya sama si Joshua. Dan ini adalah salah satu apa ya, hadiah dari Ciki Citos Jet Set gitu yang aku koleksi juga. Nanti kapan-kapan aku juga bakalan bikin konten koleksi kali ya, koleksi mainan gitu. Ini kayak puzzle-puzzlean gitu. Jadi ada Cartoon Network dan Tom Jerry. Aku masih ingat banget dulu aku nyari ini, koleksi ini, dan masih ada, kayaknya aku masih nyimpen. Nanti kapan-kapan aku bakal nunjukin ke teman-teman. Dan nah ini yang membuat aku sedih nih ya gitu. Apa ya, gambar dari Pak Gerdi WK udah nggak ada lagi, kayaknya udah ganti ilustrator. Jadi Okinanima udah jadi digital gini. Tapi masih tetap keren sih. Tapi aku lebih suka yang gambar dari Pak Gerdi WK itu, kayak lebih hidup aja gitu. Tapi ini tetap keren ya. Nah, Bona dan Rorongnya juga kayaknya udah berapa ganti ilustrator gitu ya. Stylenya itu udah berapa kali ganti. Ini tahun 2003 harganya udah 5.000 ya. Jadi tadi dari harga bubunya 500, sekarang tahun 2000 dia udah jadi 5.000 perak, udah 10 kali lipat ya. Aduh, 15 tahun kemudian dia udah 10 kali lipat. Dan efek dari Krismon juga kali ya. Krismon tahun 98. Jadi harga-harga udah naik ya. Nah, ini komik Pendle Pop ya. Aku suka banget dulu ngikutin komik Pendle Pop ini. Dan Pendle Pop ini ada animasinya juga ya. Keren. Terus ini David Beckham tentunya ya. Siapa sih yang nggak tahu David Beckham? Happening banget. Dan Paman Kikuk dan Husin dan Hasta pun udah ganti style banget ya di tahun 2000-an itu. Udah digital banget lah ya. Aduh, sayang banget. David Beckham dong ya. Ada Ronaldo, ada Christian Vieri. David Beckham lagi happening banget itu di pertengahan akhir 90-an yang 2000-an awal ya. Sampai-sampai dulu apa ya, abang aku ada penggila bola banget gitu. Jadi dulu banyak poster pemain-pemain bola di dinding rumah. Jadi rumah aku tuh dulu penuh dengan poster-posteran dan random banget, mulai dari anime, bola, artis gitu. Kalau kakak aku biasanya lebih ke Westlife gitu kan. Kalau aku lebih ke anime, kalau abang aku lebih ke bola gitu. Aduh, ini agak kurang klik sih aku dengan versi digital Paman Kikuk dan Hasta ini. Terus ini tahun 2000-an ya, 3.500. Oh, jadi aku salah ya. Tadi aku bilang tahun 90-an pertengahan itu harganya 3.500. Padahal tahun 90 pertengahan itu adalah 1.600 ya. Baru tahun 2000 ini harganya berubah jadi 3.500 ya. Ini ada Sherina, artis cilik kecintaan seluruh Indonesia ya pada tahun itu. Sherina, apa ya, ingat Sherina aku jadi ingat iklan Kurkuma Plus gitu. Kurkuma Plus menambah nafsu makan. Random banget ya pembicaraan kita kali ini, jadi mohon maaf karena sedang bernostalgia. Jadi apa yang aku ingat langsung aku utarakan.
Yuk belajar membuat komik. Nah ini kalau mau membuat komik Oki dan Nirmala seperti apa gitu. Ada teknik-tekniknya ya. Ada Bonito. Ye minum Bonito. Salah satu apa ya, susu mahal juga pada zamannya. Tapi aku dulu pernah beli sekali dan dapat stiker ini. Aku ingat banget ada bonus stiker ini dan aku tempelin di kulkas aku yang lama yang udah rusak. Aku suka banget dengan karakter Bonito. Ada komiknya juga deh kalau nggak salah. Terus ada Joss Kid juga. Aku dulu peminum Joss Kid, jadi dulu ada extra Joss. Nah, kalau Joss Kid ini adalah untuk bocil ya, untuk anak-anak. Dan ada Dulce Maria. Dan Dulce Maria ini dulu apa ya? Dia bakalan datang ke Indonesia katanya, tapi cancel. Pemain dari sinetron Carita de Angel ya, sinetron gitu, telenovela. Ini bonusnya tas pinggang, nah iya kan, worth it banget loh di tahun 90-an hingga 2000-an itu. Bonus-bonusnya itu worth it banget. Keren-keren banget ya. Meriah banget lah ya. Ini ada bonus poster nggak sih? Kayak rada-rada berat gitu. Enggak ya. Nah, Bobonya nah ini apa ya, keluarga lengkap dari keluarga Bobo. Ini ada Bobo, ini ada pamannya, paman Gembul. Terus ada Bibi tutup pintu nih. Jadi kalau mau kemana-mana dia pasti bakal ngingetin untuk tutup pintu. Terus ada Sikutu Buku, ada Bibi Titi Teliti, ada Coreng, ada Upik ya. Coreng dan Upik ini adiknya si Bobo nih kalau nggak salah. Terus ada emak, ada bapak, ini bapaknya Bobo, ada nenek, ada Tutut nih adiknya Bobo juga. Nih, pokoknya kecintaan aku banget lah ya ini si Bobo ini. Ada Lion King 2 juga. Terus ada Paman Gober tuh edisi nostalgia. Siapa yang koleksi Paman Gober? Nah inilah ya yang kecintaan aku, anime-anime yang hype banget dulu di tahun 2000. Ada Kaleo Star, Tokyo Underground. Aku nggak ingat ini Tokyo Underground ini yang mana satu. Trouble Chocolate ini aku ingat. Fantastic Four tentunya ya. Terus ada Bad Dog, nggak ingat banget. Mistin juga nggak ingat dulu. Nah, Bona dan Rorongnya juga mengalami pergantian ya. Oh ya, dan ada majalah Mombi juga dulu ini. Majalah Mombi. Dan ada Joss Kid lagi ya. Nah, masih Milo Kid tuh dari tahun 90-an pertengahan sampai 2000-an akhir. Milo Kid masih eksis ya di majalah Bobo. Ini ada profil dari Mas Taufik Hidayat. Nah, ada majalah kreatif nih. Ini majalah kreatif ini spin-off dari majalah Bobo juga. Kalau nggak salah, Oki dan Nirmala juga ada majalahnya dulu. Majalah Oki dan Nirmala juga judulnya. Ini Andek ya, Bonito. Ye, minum Bonito. Masih ada nggak sih susu Bonito? Dulu enak banget loh itu susunya. Terus di sini. Nah, kadang ada yang cergamnya seperti ini ya, kayak dia komik tapi nanti dikumpulin aja ceritanya di sini gitu. Biasanya kayak gambar cerita. Nah, kalau ini kayak ditumplak-tumplak aja gitu. Tumplak-tumplak. Mana ya? Kayak aku ada deh di Bobo tahun 80-an itu yang ada foto-foto profil dari teman-teman Bobo gitu, sahabat Bobo gitu ya. Nanti kayak kita bisa kayak punya sahabat pena kayak tukaran profil, nanti kirim-kiriman surat gitu. Kayak itu di Bobo tahun 80-an gitu ya. Kayaknya tadi ada yang ke-skip atau gimana gitu. Tahun 70-an juga ada tuh. Jadi mungkin mak bapak kalian coba tanya siapa dulu yang suka ngirim-ngirim profil biodatanya ke Bobo. Ada yang pernah tayang nggak sih? Indofood Biscuit. Nanti kapan-kapan kita bakalan membahas lebih detail lagi. Tapi nanti itu aku bakalan bikin special episode-nya lah ya. Ini Mbak Huges ya. Mbak Huges ini ketika masih muda. Nah, ini adalah Denny si manusia ikan ya. Jadi dulu Denny ini terbit di akhir 80-an atau 90-an awal ya, aku lupa. Terus terbit ulang lagi di tahun 2000-an. Aku penasaran dengan ending Denny si ikan ini. Seriusan penasaran gitu karena nggak tahu endingnya. Apakah dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau tidak ya? Iya nggak sih? Aku rada lupa. Kayak misinya itu kan nyari orang tuanya atau seperti apa gitu. Aku lupa. Tes. Terus ini ada Pepsodent Junior ya. Nah itu masih ada nih soal-soal
pelajaran. Ini komik apa ya? Aku nggak tahu. Terus ini apa kabar Bobosiana? Bobosiana ini selalu ada ya dari dulu ya, tidak pernah berubah itu. Nah ini ada Mas Ade Rizky dan almarhum Mas Cecep Reza. Ini eksis banget ya Mas Cecep Reza dulu itu. Si Bonbon atau Bom gitu, Bom ya kalau nggak salah ya. Paling julid banget itu ngejailin si Lala, bully banget lah ya itu dulu. Dan ada Doremi ya, Magical Doremi itu lagi happening tuh. Pendel pop lagi. Terus ini Amanda sibuk tapi senang. Rachel Amanda, siapa ya Amanda? Kayak aku nggak asing deh. Oh iya, betul kan, Rachel Amanda kan. Ya Rachel Amanda itu dulu artis cilik zaman aku itu. Nah ini mulai berubah lagi nih. Si Oki dan Nirmalanya, tapi rambutnya masih warna kuning ya. Oki dan Nirmala yang sekarang ini warnanya udah jadi coklat gitu rambutnya. Nggak tahu ya, kayak ganti suasana aja ini. Nggak tahu gimana. Aku berharap dia bakalan tetap seperti di zaman dahulu. Yaitu tadi Bobo di tahun 2000-an ya, hingga 2004-an. Dan Bobo berubah lagi kalau nggak salah di tahun 2007. Tapi aku udah stop beli Bobo. Aku kayak stop beli Bobo di tahun 2004-an itu. Dan ketika aku SMP, aku cuma baca Bobo di Gramedia doang. Baca-baca gratis atau di perpustakaan daerah yang aku bilang tadi. Dan aku punya satu Bobo ini tahun 2019. Jadi Bobonya juga udah ganti desain, udah ganti konsep ya. Tapi aku rada kurang klik sebenarnya dengan Bobo yang tahun ini ya. Yang sekarang ini kayak maksudnya kayak desain karakternya itu ini nempel apa. Dan aku rada kurang klik ya dengan desain karakter Bobo yang terbaru ini gitu. Bagus tapi kurang klik aja gitu dibandingkan desain karakter Bobo yang sebelumnya ini. Kayak apa ya? Aku kayak ngelihat Bobo yang berbeda aja gitu dari generasi sebelumnya. Dan kerasa banget gitu ini kayak masih cilik banget Bobonya. Kayak lebih cocoknya ke Bobo Junior deh gitu. Bahkan Bobo Juniornya pun yang sekarang lebih dewasa kelihatannya dibandingkan desain Bobo yang sekarang ini ya, yang regular ini. Tapi tetap bagus sih gitu. Dan karena aku nggak terlalu ngikutin kontennya dari Bobo ini, jadi aku nggak terlalu tahu ya seperti apa perubahan Bobo. Nah kalian bisa lihat ya gambar Bobonya lebih cabi gimana gitu dibandingkan Bobo yang kita lihat coba di tahun 90-an ya. Nah ini kalian bisa lihat kan, berbeza banget gitu, beda banget 100%. Nah, kalian bisa lihat kayak tahun 80-an Bobonya lebih artsy aja gitu. Sedangkan kayak yang sekarang ini bagus, tapi ya aku rada kurang klik aja gitu. Lebih suka Bobo tahun 80-an dulu. Dan kayaknya keluarganya juga nggak sebanyak dulu lagi ya. Ada paman Gembul, Bobo, emak, Cimot ya. Itu ada Cimot, itu kayak adik Bobo yang baru. Corengnya juga udah beda. Corengnya udah warna kuning ya. Coreng bukannya warna pink ya? Apa gue yang salah? Oh, pink ya, warna pink ya. Corengnya udah gede ya. Makanya aku kayak heran gitu, rambutnya udah tumbuh kali ya. Karena ini aku kemarin beli beli random gitu, dapat bonus yang Bobo tahun 2019-an. Dan nah ini yang bikin aku kaget. Aku sempat kaget kenapa Bona tidak bersama Rongrong lagi gitu. Jadi tergantikan dengan si Ola ini. Aku kayak pernah baca atau pernah nonton kartunnya ya gitu di YouTube atau di mana gitu. Jadi Rongrong berpisah sama Bona gitu, nggak tahu kenapa. Dan akhirnya sekarang dia berpartner dengan si Ola ini. Aku nggak tahu kan ada apa di balik semua ini ya. Kenapa akhirnya si Rongrong tergantikan. Padahal itu udah duo hits lah ya. Aduh. Dan Bona ini dulu adaptasi dari komik Inggris ya. Jadi judulnya itu nggak salah Pinky Ape gitu. Jadi masuklah ke dalam Bobo. Itu tahun 2019 ya.
Dan itu adalah Bobo terakhir yang aku punya. Aku punya juga special edition ini. Ada Bobo special edition tapi nggak banyak, cuma berapa. Ini ada yang edisi detektif ya, Bobo edisi detektif. Jadi tema-tema detektif semua di dalamnya ini. Seru, aku suka. Ini kayak edisi khusus dan ada Tini Bini Witi imut enak bergizi. Aduh, aku suka banget dulu dengan Tini Bini Witi. Ini aku punya yang kumpulan cergam Bobo ya, by Mbak Veronica Widya Astuti. Ini Bobo-Bobo tahun 2000-an ini. Kalau nggak salah 2000-an ya, iya 2000-an deh kalau nggak salah ya. Nah ini Bobonya udah beda lagi desain karakternya. Jadi ini kayak edisi khusus gitu, khusus kumpulan komik-komik dari keluarga Bobo. Dan aku paling suka banget dulu rumah Bobo ini ya. Kalau nggak salah dulu pernah ada yang bonusnya itu rumah Bobo dan kota Bobo gitu. Jadi kayak ada papercraftnya gitu. Tapi sayang banget aku nggak beli waktu itu. Aduh indah banget lah ini. Aku suka banget juga dengan komik Bobo di tahun 2000-an itu. Tapi yang paling best tetap ya di awal tahun 90-an dan di akhir tahun 80-an. Itu Bobo yang terbaik menurut aku untuk komiknya ya. Kalau isi konten ya tahun 90-an pertengahan hingga tahun 2000-an awal deh. Ini ada kumpulan cergam Bona, ada cergam Bobo, pokoknya macam-macam lah ya. Ini ada kisah dari negeri dongeng juga yang versi-versi 2000-an ya. Nah, ini ada Bibit Teliti ya. Udah 3D gitu. Udah keren gitu ya lu sekarang Bi ya. Terus ada kumpulan cergam Bona, Bona dan Rongrong by Pustaka Ola. Ini mereka masih best friend ini. Dulu itu 3D live action ya. Aku rada-rada lupa dulu adaptasinya. Bona dan Rongrong ini. Harganya dulu ada 15.000. Terus ada kumpulan cergam Bobo lagi. Ini yang edisi 2. Tapi aku nggak punya yang album Bobo ya, yang tahun 80-an itu. Pengen banget punya gitu, tapi waktu itu aku belum lahir tahun 80-an. Jadi cuma bisa minjem di perpustakaan dulu. Nah, ini indah banget kan. Ini ada si Denny nih. Doni atau Denny ya? Doni ya kalau saya best friend si Bobo dulu. Kalau nggak salah dulu ada apa ya? Ada tema yang membahas tentang silsilah keluarga Bobo yang lumayan complicated dan banyak banget sebenarnya keluarga. Mungkin nanti aku bakalan cari di internet ya. Dulu aku pernah baca di Bobo yang mana ya dulu ya. Nanti aku tampilin aja di sini. Itu ada silsilah keluarga Bobo. Jadi mungkin aku nggak bakalan hafal semuanya gitu. Ini ada cerita-cerita dari negeri dongeng ya. Aduh seneng banget lah pokoknya. Baru tahu kemarin kalau cerita-cerita dari negeri dongeng ini bakalan dapat adaptasi live action lagi. Mungkin tahun depan ya. Aku berharap itu bakalan booming lagi. Jadi majalah Bobo makin eksis lagi ya. Nah ini udah tahun 2000-an ke atas ini. Bobonya udah digital banget. Oh ya aku lupa tadi yang di tahun 2019 Oki dan Nirmala seperti apa ya, aku rada lupa. Nah ini aku bilang Oki dan Nirmala itu udah coklat banget rambutnya. Si apa ya, si Oki si Nirmala baru move on gitu. Jadi mau ganti style rambut yang tadinya kuning banget terus berubah jadi coklat, terus jadi coklat tua banget gitu ya. Ini adalah Oki dan Nirmala, tapi Husen dan Asta udah nggak ada lagi ya. Kalau yang konten apa Bobo sekarang nggak ada Husen dan Asta, dan Juwita dan Sisirik juga udah hilang ya dari peredaran. Sayang banget, padahal itu dulu favorit aku. Dan cerita dari Oki dan Nirmala unik-unik banget ya, fantasi abis. Terus aku punya yang terakhir, ini adalah Operet Bobo ya, ini tahun 91, penyerbuan ke planet Elekton. Dulu di Bobo-Bobo awal-awal tahun 90-an suka banget ya membahas tentang Operet Bobo ini. Dulu tayang di TVRI deh kalau nggak salah. Dan ada bonus stikernya ini. Aku dulu punya stiker ini dulu, hadiah dari Bobo tahun 90-an punya abang aku, dan ditempelin di lemari sampai belasan tahun masih ada di situ. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi aku tiap ngeliat poster Bobo stiker Bobo ini, aku jadi ingat sama semua kenangan indah ya bersama keluarga dulu. Aduh, ini masih bisa ditempel, nggak tahu ya apakah masih bisa atau enggak. Jadi ini ada apa
apa ya, ceritanya gitu, rangkuman cerita dari Planet Elektron ini, dan seru banget ya cerita-cerita dari Operet Bobo ini sebenarnya. Tapi aku dulu ekspektasi aku berharap itu bakalan jadi movie kartun gitu ya, jadi kartun 2D gitu. Karena aku berpikir dia bakalan kayak movie Doraemon gitu ya, yang keren banget petualangannya. Tapi ternyata cuma ya teater ya, bagus sih gitu. Tapi aku rada kurang klik, tidak sesuai ekspektasi aku ya. Tapi ya keren ya, karena booming banget dua Operet Bobo ini pada masanya. Oke, aku rasa itu aja ya, kita udah membahas kayak udah 1 jaman lebih deh, 1 jaman lebih atau hampir 1 jaman. Kita mau mengulik tentang Bobo-Bobo dari tahun 80-an hingga Bobo-Bobo di tahun 2019-an, 2000 yang terbaru lah ya, berapa tahun belakangan ini. Dan aku seneng banget ya Bobo masih eksis sampai sekarang, dan aku berharap Bobo akan tetap eksis hingga 100 tahun ke depan, hingga 200 tahun ke depan ya. Karena ini adalah living legend, living legend ya. Ini adalah sebuah majalah yang living legend banget. Dia masih ada sampai sekarang, dari zaman emak bapak gue sampai nanti mudah-mudahan sampai ke cucu cici cocot kita gitu ya. Karena dia adalah majalah yang gak cuma menghibur tapi juga mengedukasi, dengan bonus-bonusnya yang keren, dengan konten-konten yang kreatif dan imajinatif banget. Sampai-sampai dulu aku banyak banget belajar dari Bobo ini, banyak mendapatkan pengetahuan yang baru, banyak mendapat hiburan yang tentunya disajikan ya di tiap majalah Bobo ini dari zaman aku bocil. Tapi ya karena aku udah dewasa, jadi aku nggak ngikutin banget lagi perkembangan Bobo seperti apa. Tapi aku berharap banget ya generasi anak-anak bocil sekarang masih banyak gitu yang baca Bobo, karena udah aku kayak nggak ngeliat lagi majalah-majalah Bobo di toko-toko buku di sekitar rumah aku. Karena dulu aku biasanya kalau beli Bobo itu kayak di toko-toko fotokopi gitu, itu biasanya ada yang jualin Bobo gitu. Tapi sekarang aku kayak udah jarang banget gitu. Jadi aku berharap semakin banyak lagi peminat Bobo ya untuk generasi-generasi muda sekarang. Dan cukup sekian ya, itu edisi nostalgia kita kali ini untuk majalah Bobo. Mungkin nanti aku bakalan bikin konten-konten tentang majalah Bobo lainnya ya. Jadi pantengin terus ya, dan mungkin nanti bakalan ada juga konten-konten tentang majalah-majalah lainnya, majalah-majalah yang aku koleksi ya, seperti kayak Anime Monster, Anime Insider. Kita bakalan bernostalgia bersama ya. Jadi terima kasih udah ditonton. Thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Bobo.